Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara podcast Ma'arif Institute dalam program Ngeteh. Nah, kali ini tamu kita adalah Mbak Feby Indirani. Halo Mas Rohim. Apa kabar? Baik. Jadi Mbak Feby ini adalah penulis buku Memburu Muhammad dan Bukan Perawan Maria. Bukan Perawan Maria. Nah, kita akan bincang-bincang bersama Mbak Feby bagaimana proses kreatif dari penulisan buku ini dan hal-hal lain yang mungkin menarik untuk kita perbincangkan. Gini dulu deh, cerita dulu deh Mbak Feby, asli mana? Waduh. Terus gimana kok bisa jadi penulis yang asik, produktif, dan bestseller? Amin. Dan sahabat-sahabat sekalian, bukunya Mbak Feby ini sudah diterjemahkan dalam berapa bahasa? Kalau yang terbit utuh dalam bahasa Itali tahun 2019 terbit dan sambutan dari publiknya cukup bagus. Jadi berbagai media meliput Bukan Perawan Maria ya yang sudah diterjemahkan jadi dalam bahasa Itali itu. Ada berbagai media itu ada kayak dari mulai Rolling Stone, Elle, terus ada La Stampa. La Stampa itu harian di Itali seperti Kompas lah kalau di sini gitu kan, dan berbagai media lain kayak blogger-blogger juga Nah, gitu. luar biasa kan para sahabat. Nah, apa bisa di-sharing gitu loh. Mungkin di sana banyak juga nih anak-anak muda, marik-marik muda misalnya yang ingin menjadi penulis juga seperti Mbak Feby. Ya, terima kasih Mas Rohim, terima kasih Ma'arif Institute sudah diajak ngobrol-ngobrol. Jadi ceritanya kalau tentang buku ini tadi kan sempat disinggung, Bukan Perawan Maria sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, tapi kalau beberapa ceritanya lepas-lepasan gitu, ada yang sudah diterjemahkan ke Jepang juga. Jadi dalam bahasa Jepang itu mau dikompilasi jadi buku karya penulis muslim dari berbagai negara di seluruh dunia gitu kan. Ada juga 2 cerita sudah diterjemahkan dalam bahasa Jerman gitu. Jadi saya cukup senang sih karena membawa ceritanya penulis Indonesia juga gitu kan, karena setiap kali Feby Indirani ada diterjemahkan ke bahasa lain itu kan membawa Indonesia juga ya, dan membawa karya Indonesia juga. Kalau ceritanya soal nulis itu aku latar belakangnya jurnalis Mas gitu. Jadi memang memang sejak lama memang berkecimpung di dunia kepenulisan. Kalau senang nulis, pertamanya nulis diary Mas. Jadi aku dari kecil tuh senangnya nulis diary karena aku merasa aku lebih lebih artikulatif menulis daripada ngomong gitulah, lebih seneng gitu. Terus ya awalnya gitu sih, dan seringkali menulis itu berguna buat membuatku jernih dengan pikiranku sendiri, kira-kira gitu sih. Jadi kemudian ketika kuliah pilihannya juga jurusan jurnalistik yang kayak paling deket aja dengan menulis gitu kan, lalu sempat sekian lama jadi jurnalis. Dulu kuliah di mana Mbak? Di Unpad. Oh, di Unpad. Unpad Jatinangor. Itu memang perguruan tinggi yang melahirkan banyak jurnalis. Iya, betul. Komunikasinya terkenal di sana. Betul. Salah satunya juga almarhum Profesor Jalaluddin Rahmat juga ya, dari Vkom Unpad. Betul. Nah, ini kan tema-tema yang ditulis oleh Mbak Feby ini kan tema-tema tentang agama ya, dan agak sensitif. Ya, menurut sebagian orang demikian. Agak sensitif. Cuman memang dikemas dengan cara yang elegan, saya kira tidak membuat orang tersinggung ya. Misalnya, Insya Allah. saya sempat baca itu ada seorang laki-laki yang buru-buru mau ke kantor hari Jumat, terus ternyata di jalan dia selalu dihadang oleh dilarang lewat, ada sholat Jumat. Iya, dan dia merasa terganggu sekali anak muda itu kan. Tapi gimana itu kok nggak happy ending gitu. Sehingga ada orang berpikir ada perimbangan di situ. Cuman kan ada kritik-kritik yang sangat tajam saya kira di situ. Bahwa ya mungkin ya seharusnya sholat itu kan sesuatu yang baik ya kan. Menghadap Tuhan untuk kebaikan, dan sholat juga fungsinya untuk kemaslahatan. Bagaimana mungkin yang untuk kemaslahatan kemudian ada sedikit misalnya mengganggu orang lain atau apa. Betul. Tapi ya
kalau ada orang yang merasa terganggu, Iya. juga dalam kondisi tertentu bisa berakibat ya begitulah. Iya, jadi yang Mas Rohim singgung itu kan judulnya Tragedi Jumat Oh ya. Siang gitu, dan itu memang datangnya dari pengalaman aku pribadi. Aku tuh rumahnya deket masjid, Mas. Jadi ya mungkin sekitar 100-200 meter dari masjid, sangat dekat. Terus kalau hari Jumat tuh aku sering ngalamin bagaimana mau pulang ke rumahku sendiri aja itu susah, karena semua jalan itu ditutup, dan biasanya yang menutup itu merasa quote and quote berhak gitu ya, lagi sholat juga gitu kan. Terus aku tuh dengan pengalaman itu aku bertanya-tanya, aku aja yang muslim bisa terganggu ya dengan situasi seperti itu, bagaimana yang bukan muslim ya gitu. Karena kan bagaimanapun Indonesia itu, satu, dia bukan negara Islam, dua, jelas kita hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang, agama, suku dan sebagainya. Jadi, dan jalanan itu kan jalan umum ya, yang dibangun oleh pajak semua warga gitu. Betul. Dengan berbagai latar belakang. Jadi kenapa kemudian hanya untuk satu kelompok, satu golongan, lantas kepentingan yang umumnya itu harus dikalahkan begitu. Dan ini tidak hanya terjadi dalam muslim saja ya. Jadi saya di Bintaro itu kan juga ada itu, kadang-kadang kalau kita jalan ada tuh sebelum Plaza Bintaro itu kan ada gereja Kristen yang kalau hari-hari tertentu dia menutup jalan juga. Enggak menutup jalan, cuma parkirnya kan sampai jalan-jalan kayak gitu. Iya. Ya nggak sampai menutup sih. Alhamdulillah di Bintaro itu yang masjid-masjid juga kalau nggak sampai menutup, cuma parkirnya saja di jalan-jalan yang sedikit agak terganggu. Nah, ke cerita lain, Mbak. Saya pernah baca juga yang agak mirip ya, yang ada orang kalau nggak salah mungkin satpam atau apa gitu, yang azan. Merasa terganggu dengan suara azan. Nah itu juga menarik ceritanya. Jadi dia karena dia kan tugasnya security ya, dan security itu pasti butuh istirahat. Butuh istirahat. Dan dia jaga malam. Jaga malam, gitu. Tetapi pada saat pulang ke rumah dia mau istirahat, dia tidak bisa istirahat karena suara-suara dari musola apa masjid ya waktu itu. Sehingga karena saking keselnya dia berniat ingin membunuh si muazin itu. Ini menarik ceritanya. Itu juga, apakah itu pengalaman pribadi? Rencana pembunuhan sang muazin, betul ceritanya, tapi memang dia banyak bermain dalam kepalanya aja gitu. Artinya bocoran sedikit, dia nggak benar-benar melakukan pembunuhan itu gitu ya, tapi dia di kepalanya penuh dengan berbagai rencana gimana nih caranya, karena dia sudah pernah mendatangi Pak Muazin itu dan sudah pernah menyatakan memohon keluhan, menyampaikan keluhannya, tapi kemudian ditepis begitu saja karena lah pokoknya ini yang baik gitu. Memang lo harus bangun sedini hari mungkin gitu ya untuk beribadah, untuk bermunajat, sepertiga malam terakhir itu doa dikabulkan dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya Mas Rohim benar ada kesamaan pertanyaan, karena aku selalu berangkat dari cerita-cerita dalam buku ini, aku selalu berangkat dengan pertanyaan. Sebetulnya itu kan persoalan kepentingan kelompok tertentu, katakanlah meskipun itu mayoritas, dengan kepentingan individu. Batasannya tuh ada di mana sih gitu ya. Dan kemudian apakah misalnya ketika beribadah itu jelas sesuatu yang baik, tapi ketika kemudian mengganggu, bisa jadi dibilang mengganggu, kemudian gitu melanggar batas kepentingan individu atau kepentingan yang di luar kelompoknya. Artinya fungsi fungsi tempat ibadah sebagai tempat yang di situ orang memasrahkan diri, mencari kebenaran dan lain-lain, itu menjadi menjadi sedikit quote unquote mungkin disfungsi ya. Itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan kontradiktif gitu. Di mana sih batasannya sebetulnya begitu kan. Kemudian dan saya kira itu yang kemudian barangkali Mbak yang berdampak pada kesulitan perizinan dalam soal tempat ibadah dan lain-lain. Karena kan sekarang untuk mendirikan tempat ibadah harus izin dari masyarakat sekitar. Betul. Dan yang terjadi adalah peraturan itu hanya berdampak katakanlah negatif gitu ya kepada
kelompok minoritas, karena kalau itu. kelompok mayoritasnya kan dia minta tanda tangan dari sekelingkungan itu artinya akan cepat dapat approval. Dan itu gitu, sebenarnya persetujuan. itu agak kami di Maarif Institute termasuk ngeritik ya soal SKB itu. Iya, iya, iya. Karena ada sesuatu yang kontradiktif gitu loh. Tempat ibadah yang seharusnya menjadi tempat kebaikan, dan kalau kita yakin agama itu memberikan kebaikan kepada lingkungan, ya seharusnya tidak boleh ada pelarangan untuk berdirinya tempat ibadah. Tetapi yang mau mendirikan tempat ibadah pun dia harus tahu bahwa di suatu wilayah tertentu di situ juga bermacam-macam kepentingan. Kalau seandainya ada ada saling mengerti antara pihak penyelenggara tempat ibadah dengan masyarakat sekitar, nggak usah izin, nggak usah itu kan bisa berjalan lebih baik. Betul, Mas. Tapi seringkali kan memang yang terjadi adalah kayak misalnya nih, kan tadi Mas Rohim nanya, ini nih dari pengalaman pribadi juga apa gimana? Tadi saya baru cerita ya bahwa memang rumah saya dekat masjid, jadi saya mengalami bahwa ada fase masa-masa di mana suaranya tuh bisa sangat keras, jadi loudspeaker luarnya tuh dikerasin. Berapa meter dari masjid? Wah, deket banget, Mas. Saya itu rumah saya di Ciputat itu ada sekitar 100 meter. Iya, segitulah. Cuman yang jaraknya 100 meter itu bukan satu masjid. Jadi masjid sebelah barat 100 meter, sebelah timur ada 100 meter, sebelah utara juga ada 100 meter. Jadi ada 4 masjid yang jaraknya sama. Dan saut-sautan. Iya, jadi sekitar 15 menit ya. Mungkin 30 menit sebelum sebelum waktu sholat tiba, itu dia sudah bersuara masing-masing. Iya, dan juga misalnya nih kalau aku pengalaman di masjid dekat rumah aku, dan ini tidak dari dulu seperti itu. Jadi kan aku tinggal di situ dari kecil ya. Jadi aku dan keluargaku itu tahu perkembangannya gitulah dari waktu ke waktu, dan kami itu sekeluarga memang jamaah masjid tersebut gitu. Jadi tahu dari dulunya tuh nggak seperti itu, tapi mungkin ya kayak baru berapa tahun terakhir ini aja suaranya tuh bisa sangat keras, misalnya sepanjang khutbah Jumat, belum lagi kalau lagi tahun politik khutbah Jumatnya marah-marah seperti itu, dan itu bisa jadi sangat keras. Ramadan tahun ini alhamdulillah kondisinya jauh membaik, meskipun kadang-kadang masih keras sekali juga karena udah dibangun tower baru gitu, Mas. Jadi kebayang suaranya jadi lebih lagi gitu kan. Tapi kemudian dengan himbauan dari Menteri Agama yang kemarin itu ada perbaikan. Jadi lumayan lebih jarang nih sekarang keras, tapi yang kan ada suara dalam, ada suara luar. Betul. Ya. Nah, Ramadan, suara luar itu kan harusnya hanya adzan. Betul. Nah, Ramadan tahun lalu itu bisa setiap pagi bulan Ramadan ceramah subuhnya keras sekali, dan setiap malam juga seperti itu. Jadi aku tuh benar-benar jadi kayak Ramadan jadi malah stres, nggak punya ketenangan. Kira-kira begitu. Jadi dan ternyata ketika aku menulis cerpen ini banyak juga teman-teman yang merasakan tersuarakan, gitu ya, bahwa keluhannya itu tersuarakan juga dengan cerita ini karena itu pengalaman banyak sekali orang ternyata. Gitu. Di sisi lain ketika aku menulis, orang itu ada yang misalnya bertanya, oh mbaknya bukan muslim ya, gitu. Jadi seolah-olah kalau muslim itu tidak akan terganggu dengan suara yang keras dari masjid, sementara kalau terganggu ya pasti bukan muslim. Yang menurut aku itu sebetulnya keliru, karena kalau suaranya keras dan mengganggu ya mengganggu aja, gitu loh. Apapun jadi agamanya. Iya, apapun agamanya, dan itu melanggar kepentingan umum, jelas, gitu loh. Kan ada desibel yang layak untuk kepentingan bersama gitu loh, suaranya nggak bisa terlalu keras. Jadi para sahabat ya, jadi kalau kita memahami Islam secara baik sebenarnya itu kan dalam dalil-dalil itu jelas sekali. Iya. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang tidak mengganggu tetangganya, Setuju. muslim yang menghormati tamunya, kemudian muslim yang bahkan keimanan itu serendah-rendahnya atau setidaknya apabila kita menemukan sesuatu kerikil atau di tengah jalan itu kan harus dipinggirkan. Iya, betul. Bukan malah orang mau lewat
kita hadang. Betul, Untuk setuju. kepentingan agama bukan begitu. Setuju Bahkan banget. kalau ada kerikil yang kecil saja, kalau itu dirasa mengganggu di tengah jalan, itu kita harus, itu ciri muslim Iya. yang baik. Itu aku tuh belajar hal seperti itu tuh dari kecil ya. Iya. Maksudnya apakah dari mungkin penceramah pada waktu aku kecil, dari orang tua aku, dari buku-buku kayak cerita-cerita soal hadis dan sebagainya gitu. Jadi kayak itu kan sebetulnya menunjukkan apa sih, bahwa jadi muslim itu benar-benar mesti sadar lingkungan ya. Maksudnya tidak individualis, tidak egois. Begitu di jalan melihat ada sesuatu yang bisa membahayakan orang, dia voluntarily aja gitu, dia menyingkirkan itu. Kan ketika dia menyingkirkan kerikil atau apapun yang berbahaya di jalan, dia tidak memikirkan bahwa jalan itu hanya untuk orang muslim aja, tapi untuk semua orang. Atau misalnya ibuku tuh dari dulu misalnya sering bilang, wah kalau muslim itu kayak misalnya kita masak sesuatu terus baunya sampai kecium ke tetangga, itu kan sebisa mungkin tuh kita harus bagi gitu, karena baunya itu sudah mengganggu dia, sudah sampai tercium, masa dia cuma dapat baunya aja gitu. Ya, jadi tuh masakan, pohon, pohon kalau pohon lain. kita dan kebetulan pohonnya berbuah misalnya, dia ada di tempat tetangga, itu tetangga halal ngambil buah yang ada di pohon itu, meskipun pohonnya milik kita. Begitu juga pada saat pohon itu mengganggu jalan, kalau ada buahnya, orang memetik buahnya itu boleh. Iya, artinya saya dibesarkan dengan cerita-cerita seperti itu yang membuat saya merasa yakin bahwa jadi muslim itu harusnya betul-betul sangat peka kepada kepentingan orang lain. Siapapun orang lain itu, apakah orang lain itu berbeda agama atau tidak dengan kita, itu tidak pernah disebut gitu. Jadi ketika sekarang kita melihat fenomena bahwa semakin banyak kelompok beragama gitu, katakanlah bisa konflik karena yang satu kelompok misalnya merasa lebih superior, lebih benar dibanding yang lain gitu kan, atau misalnya menjadi sangat mudah tersinggung, misalnya sedikit-sedikit penistaan gitu kan, atau juga ya itu tadi gitu, praktek-praktek agama yang tidak mengindahkan kepentingan publik gitu loh. Saya sebagai muslim saja terganggu ya, saya nggak bisa membayangkan kelompok minoritas seperti apa. Tapi kan toleransi itu, saya percaya toleransi itu hanya bisa dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Kalau minoritas terhadap mayoritas namanya takut, pasti kan nggak enak hati, takut kan begitu. Nah, kalau kami di Maarif Institute itu Mbak, itu yang kami kembangkan itu kan bukan hanya toleransi sebenarnya, karena toleransi itu pada tahap tertentu sebenarnya bukan hubungan yang baik. Betul. Karena pada saat kita mentoleransi orang lain, pada dasarnya kita tidak setuju dengan orang lain itu. Bukan toleransi gitu ya. Ya, saya mentoleransi Anda deh gitu. Itu kan artinya saya tidak setuju dengan Anda. Mungkin selemah-lemahnya ini. Iya. Nah, yang kita kembangkan di sini adalah coexistence sebenarnya. Jadi bagaimana kita saling memahami satu sama lain, bekerja sama, dan kerjasama itulah yang kemudian melahirkan keharmonisan kayak gitu. Nah, kan pesan Al-Quran begitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi selain cerita yang tadi, memang Mbak Feby ini imajinasinya luar biasa menurut saya. Kadang-kadang boleh saya sebut liar juga ya. Jadi suatu ketika ada seorang anak kecil yang kaget ketika melihat orang tuanya sedang berpesta. Ya. Pesta apakah itu? Ini kan bertanya-tanya ini. Ternyata yang dimakan oleh orang tuanya itu daging manusia. Jadi ada jemari, ada ini menurut saya gila itu Mbak. Ini gimana itu kok bisa ya? Gimana ya? Ya kita mungkin kalau ditanya gimana ya kita kan kalau tentu ya itu kan ada ayatnya ya dalam Al-Qur'an. Tetapi cara menggambarkannya itu menarik gitu loh. Iya, makanya aku menamai kedua buku ini yang insya Allah mau ada buku ketiga, amin doanya. Amin. Itu aku menamainya itu Islamisme magis gitu, karena Islamisme kenapa? Aku mengambil Islamisme dengan pengertian yang sangat luas gitu, sangat general, yaitu segala hal yang terkait dengan dunia Islam sebetulnya. Dan magisnya itu adalah yang tadi bagian dari imajinasinya itu gitu. Karena menurut aku kalau sebagai believer ya, sebagai kaum pemercaya, itu kan kita percaya iman gitu ya. Iman itu kan memang tidak bisa dibuktikan
dengan kasat mata begitu ya gitu. Orang itu bisa beriman karena dia punya imajinasi kalau menurutku gitu. Karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak terlihat. Mau kita bilang pahala itu seperti apa ya? Dosa itu kayak apa sih? Gitu kan, iblis kayak apa? Setan, surga, neraka itu kan sebetulnya semua hal yang tidak kasat mata, tapi sebagai kaum pempercaya kita mempercayainya. Dan saya Gitu. baca ya. Nah, jadi di buku Mbak Feby ini, jadi hal-hal yang yang abstrak itu mencoba divisualisasi. Misalnya bahwa kalau kita bergunjing itu sama seperti memakan bagaimana kalau daging beneran dimakan? Bagaimana kalau hal itu kemudian dilakukan secara langsung, kan sangat membuat kita bergidik ya. Tetapi itulah kenyataannya. Ada yang udah bikin film pendeknya loh. Jadi ada mahasiswa IKJ lagi proses bikin film pendeknya yang Rahasia Rumah Kami judulnya gitu. Itu menarik sekali. Iya, jadi beneran bikin tangan-tanganan kayak gitu yang kayak wah dilihatnya persis juga ya. Ini beneran bisa dimakan, Mbak. Ini tapi kayak kue gitu tapi beneran dibikin kayak tangan ada darahnya kayak gitu. Kayak inilah ya, kayak roti buaya lah ya. Orang Thai makan buaya. Iya, benar-benar. Seperti itu. Jadi memang sebetulnya dengan dua buku ini juga aku tuh sering mengajak juga seniman dari berbagai medium untuk menafsir cerita-cerita ini atau merespon cerita-cerita ini ke dalam berbagai medium yang berbeda gitu. Jadi dari cerita-cerita dalam Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad itu sudah ada misalnya tarian, ada teaternya, kemudian ada lukisan juga, ada audio, ada musik gitu ada. Terus ya film pendek juga ada beberapa karena bulan April lalu baru selesai bikin kompetisi film vertikal gitu. Jadi film vertikal ya, maksudnya kan biasanya kan film umumnya dulu bentuknya formatnya horizontal, kalau ini kan vertikal untuk menyesuaikan dengan format media sosial. Kalau film-film pendek bisa kerja sama dengan Maarif Institute ya. Kita kan ada dalam 1 tahun ini aja kita ada 2 lomba 2 apa 3 ya, Ria ya. Ada 3 lomba film pendek. Jadi anak-anak SMA, Mbak. Wah, keren. Nah, kalau misalnya kita minta mereka lomba kemudian dengan memvisualisasi cerita-cerita dalam buku, ini kan keren sekali. Keren sekali. Jadi cerita-cerita ini jadikan sebagai trigger aja gitu ya, pemicu, dan mereka bisa meresponsnya dengan satu atau lain cara gitu. Bisa dikembangkan sendiri gitu kan. Bisa adaptasi secara lebih ketat juga bisa, bebas gitu. Dan satu lagi, jadi kritik yang sangat tajam juga, tiba-tiba ada iblis yang ingin pensiun. Iblis ya? Iblis pensiun dini. Itu juga udah ada film pendeknya, dan film pendeknya itu anak Jogja yang bikin, mahasiswa Jogja, itu menang Genflix Film Festival 2020 untuk naskah terbaik. Itu jadi memang si iblis pensiun dini ini salah satu cerpen yang banyak yang favoritin juga sih. Kan memang tugas iblis kan menggoda manusia ya. Nah, kalau manusianya sudah seperti iblis gimana ya? Nggak ada kerjaan dong iblis. Dia kayak, aduh kayaknya saya bosen deh gitu. Kayak pasukannya nggak ada tantangan. Pasukannya udah banyak juga, kayak ngapain ya, bosen aja hidup ini gitu kan. Kalau hidup abadi, pernah kebayang nggak sih hidup abadi itu bisa membosankan juga ya gitu, karena kecuali kalau nggak ada tantangan baru, coba bayangin. Kita aja manusia juga gitu, sama iblis juga kita aja kalau dapat gaji tapi nggak kerja, nggak enak ya. Gabut. Kayaknya kok seperti makan gaji buta itu gimana gitu, merasa berdosa. Ini iblis merasa berdosa karena tugas-tugasnya terlalu ringan. Dia nggak merasa berdosa sih, cuma lebih kayak, aduh kok bosen ya hidup ini, boleh nggak saya cari tantangan baru, aku pensiun aja gitu. Tapi cerita-cerita Mbak Feby ini bukan hanya itu aja ya, ada misteriusnya, terus ada cerita-cerita semacam mirip-mirip hantu gitu, ada juga ya. Hantu ada kayaknya. ada hantu ada. Ya itu kan sealam yang cerita yang ibu, tidak kasat mata Ibu Hindun ya, siapa? Suara Menggemparkan, bukan? Yang ada mandiin dong gitu. Iya. Jadi itu ceritanya. Nah, justru itu cerita Janjan itu jadi kisah nyata Janjan. Kisah nyata, betul. Jadi kejadiannya itu kayak cuma berapa ratus meter dari rumah aku. Jadi ada kayak sepupu aku sih tinggal di perumahan itu kan.
namanya aku tinggal di kampung kota. Jadi itu tuh kayak perumahan yang padat banget yang mungkin 500 meteran lah dari rumah aku, dan ceritanya persis seperti Suara Menggemparkan gitu. Jadi singkat cerita ada seorang ibu yang sangat soleh gitu ya, sangat taat, warga pengajian yang sangat setia gitu. Lantas kemudian itu temennya ibuku tuh kenal gitu. Jadi ketika si ibu itu wafat dan sudah berhari-hari tidak ketahuan, padahal anaknya tuh tinggal cuma sebelah rumahnya gitu. Jadi Kebayang nggak? Maksudnya di perkampungan yang padat kayak gitu, anaknya cuma tinggal serumah dan nggak tahu kalau ibunya tuh sudah meninggal, jadi udah bau gitu Sampai loh. membusuk ya. Itu sedih banget, dan ibuku tuh sedihnya karena kan adalah hak seorang muslim ketika meninggal jenazahnya itu dimandikan, maksudnya diperlakukan dengan layak gitu ya. Lalu si ibu ini akhirnya karena udah keburu membusuk, ya udah dimakamkan begitu aja gitu. Nah, kemudian nggak lama setelah itu warga di kampung itu termasuk si saudaraku ini bersaksi bahwa mendengar suara rintihan minta dimandiin itu gitu loh. Dan ketika aku dengar cerita itu aku dengar kejadiannya tahun 2016 ya. Jadi aku merasa bahwa cerita-cerita kayak gini, percaya atau nggak percaya, tapi kan itu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Maksudnya kita boleh percaya boleh enggak, tapi tetap aja terutama mungkin teman-teman yang muslim ya, terutama akan bergidik juga gitu, kayak sambil kasihan sama si ibu itu gitu kan, sambil apa ya, sambil juga kita aduh beneran nggak sih gitu, kayak sedih banget ya. Dan itu kayak kita kan kadang-kadang apa ya, percaya nggak percaya itu tadi gitu, aduh arwahnya nggak tenang dan sebagainya, kita nggak tahu ya gitu, wallahu alam segala sesuatu itu. Nah, pada titik itulah aku berpikir bahwa iya ya, memang kita tuh sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, itu sangat dekat dengan alam magis seperti itu gitu ya. Nah, pada saat itulah aku berpikir aku pengen deh bikin Islamisme magis itu gitu loh. Tapi kemudian cerita Suara Menggemparkan itu justru tidak ada di Bukan Perawan Maria yang pertama kali terbit 2017 sebelum diterbitkan ulang oleh Bentang 2021. Justru terbitnya di buku keduanya, yaitu di Memburu Muhammad. Oh, berarti Bukan Perawan Maria ini sebelumnya sudah terbit ya? Terbit secara independen tahun 2017. Karena waktu itu kalau teman-teman ingat, situasi 2017 itu kan lagi sangat panas ya. Waktu pemilihan Gubernur DKI pada saat itu lagi sangat panas, isu agama dan sebagainya. Jadi buku ini sempat mau diterbitkan oleh penerbit mainstream, katakanlah begitu ya. Lalu kemudian akhirnya dengan situasi kayak gitu ditolak dulu gitu, dan tapi kami udah terlanjur mau menerbitkan, ya udah gitu, akhirnya diterbitkan secara independen dulu dengan diluncurkan juga dengan semacam movement lah ya. Movementnya tuh artivism, art sama aktivisme, jadi relax it's just religion atau relaksasi beragama yang menggunakan pendekatannya itu selalu seni gitu. Jadi kebanyakan kan orang kalau ngomongin agama tuh kayak lo tuh nggak berhak ngomongin agama karena lo bukan muslim scholar atau bukan kiai dan sebagainya. Sementara tapi kan teman-teman seniman juga sebetulnya punya ekspresi sendiri, punya pendapat sendiri. Jadi akhirnya kami mengekspresikan itu melalui karya seni gitu loh, dan antara lain dengan cerita fiksi ini gitu. Jadi tahun 2017 diluncurkan dengan semacam movement itu ya, kampanye relaksasi beragama dengan Bukan Perawan Maria. Bikin pameran di TIM waktu itu gitu, dihadiri oleh Pak Lukman Hakim Syaifuddin gitu. Menteri Agama waktu itu ya. Menteri Agama pada saat Mbak itu. Feby, ini kan tema-temanya kadang sensitif ya. Itu ada nggak yang protes atau apa? Pasti ada sih. Enggak, ini sudah sampai pada tingkat mana misalnya? Kan kita tahu ya, apa penulis-penulis yang tema-tema sensitif ya, di negara-negara lain itu kan banyak yang sampai diusir dari negaranya segala macam. Kita nggak usah sampai seperti nggak usah. Mudah-mudahan nggak sampai seperti itulah ya kalau di kita ya. Aku berdoa semoga tidak, karena masih ada organisasi seperti Ma'arif Institute, masih ada aktivis muslim seperti Mas Rohim dan sebagainya. Jadi aku sebetulnya tuh ada optimisme bahwa yang mendukung aku tuh banyak, karena Indonesia tuh kaya sekali dengan muslim scholar, kiai, nyai yang dan organisasi-organisasi yang sebetulnya sangat mencintai dan ingin menghidupkan keberagaman itu seluas-luasnya gitu. Jadi aku punya kepercayaan, punya optimisme itu. Kalau misalnya ada kebanyakan memang di media sosial atau kirim japri langsung gitu, itu ada sih. Tapi sampai ada yang sampai maki-maki gitu? Ya ada lah. Tapi aku tuh sebetulnya selama tidak
membahayakan secara fisik, Fisik ya. itu aku masih ya udahlah gitu kan. Kalau ada sosial media atau apa itu bisa diblok aja gitu loh. Jadi hanya gunakanlah tombol blok dan ya sudah, atau misalnya off comment. Karena misalnya seperti Memburu Muhammad, ada orang yang langsung wah marah mau bikin Jadi ribut. asosiasinya Betul, apa negatif. langsung mau bikin ribut Dan biasanya sebagainya. Mbak, yang apa punya asosiasi semacam itu biasanya belum membaca. Pasti. Belum membaca isinya. Sama kadang-kadang Jadi hanya baca. sudah Ya. A priori dulu. Betul, dan kadang misalnya hanya membaca judul artikelnya aja. Jadi kan bukan Perawan Maria ketika terbit, misalnya sejumlah media memberitakan, misalnya portal media gitu memberitakan bukan Perawan Maria terbit, itu kadang-kadang membaca judul artikelnya aja itu udah emosi. Gitu ya, ini apa nih main-main agama segala macam gitu kan. Padahal belum baca beritanya gitu, dan itulah bagian dari eksperimen sosial aku, yaitu menggunakan cerita fiksi untuk karena kan kita sekarang ini di zaman dimana informasi sangat banyak dan seringkali kita udah komentar, udah bereaksi padahal baru baca judul. Bener nggak? Itu tuh kayak habit masyarakat kita sekarang tuh ada kecenderungan seperti itu. Nah, akan tetapi ketika membaca fiksi, jadi aku nyobain ini waktu tahun 2016 pertama kali, ketika kalau teman-teman ingat lagi demo berjilid-jilid. Ya tahu kan, ya. Demo berjilid-jilid gitu ya. Lalu aku pertama kali posting cerita online itu yang baby ingin masuk Islam gitu. Aku cek ombak aja, coba cerita pertama yang karena kan aku udah nulis dulu. Itu lalu di Facebook ya? Apa bukan, aku di Kureta. Oh, Kureta. Jadi aku karena aku nulis sudah berapa, lalu mulai di November atau Desember itu aku coba cek ombak gitu, kayak oke, keluarin satu cerita dan lihat respons publik seperti apa. Dan juga yang rencana pembunuhan Sang Muazzin dan sebagainya, yang tema-tema yang sensitif itulah ya. Katakanlah. Menariknya adalah orang itu merespon sangat berbeda ketika mereka hanya membaca judul berita saja dengan mereka membaca cerita. Mereka membaca fiksi. Ketika membaca fiksi kan dihadapkan pada sesuatu yang apa nih gitu ya. Ada jeda sebelum otak itu bisa menyimpulkan ini apa. Karena kalau misalnya baca berita kayak baca selintas, gue udah tahu ini isinya gitu ya. Jadi tidak ada jeda antara stimulus dan respons dari reaksi gitu. Tapi ketika membaca cerita fiksi, meskipun itu cuma 5 menit, 6 menit, kan ada kesempatan untuk jeda. Dan jeda itu krusial. Krusial karena kemudian mencerna dulu dan orang ini berefleksi ya ceritanya. Betul, meskipun hanya 5 menit, 6 menit membaca cerita fiksi, kan kayak dongeng ya, kayak fabel gitu, dongeng cerita yang tidak masuk akal, semua orang tahu ini dongeng ya, tapi itu memberikan ruang yang sangat berharga untuk berpikir ulang gitu. Dan akhirnya orang-orang yang kan baby ingin masuk Islam ini kan ada babi yang di ujung hidupnya karena dia sudah mau disembelih, dia ingin masuk Islam gitu. Dia bertemu dengan seorang kiai yang dia kagumi gitu kan, dan si babi ini pengen masuk Islam. Kiai ini bertanya kepada majelis, gimana nih ada status babi mau masuk Islam, gimana kita memberikan ruang pada dia gitu kan pertanyaannya. Lalu kemudian dilalah justru komentar pembacanya itu banyak yang bersimpati kepada si babi itu ya gitu loh. Banyak yang ya adalah mungkin misalnya, wah ini agak sensitif nih, bahaya nyebut-nyebut ustadz, tapi ya ini kan dongeng ya gitu. Jadi orang memahami itu sebagai sebuah dongeng, dan itu kemudian meredam atau misalnya justru tidak membuat orang marah, tapi sebetulnya kan sudah ada pemikiran baru yang masuk sedikit-sedikit gitu. Sama juga dengan rencana pembunuhan Sang Muazzin, itu malah ada orang yang marah kepada saya karena saya dianggap tidak membela korban, dan korban itu adalah si satpam tadi. Karena gitu kan loh. Karena bukan happy ending ya. Betul gitu, dan satpamnya itu menjadi yang teraniaya karena dia nggak bisa tidur. Sama yang berbulan-bulan. tragedi di Jumat siang juga itu kan. Betul, dia jadi orang yang teraniaya. Jadi orang yang teraniaya dan dianiaya dengan atas nama agama kan. Betul. jadi saya masih punya optimisme katakanlah bahwa di tengah ketegangan kondisi saat ini yang relatif sedikit-sedikit marah gitu ya, fiksi seni itu masih punya peluang untuk kita bisa duduk bareng-bareng tanpa harus ribut siapa yang benar siapa yang salah. Kita bisa jadi sama-sama benar, bisa jadi sama-sama salah, tapi itu nggak apa-apa. Gitu. Ya, sahabat-sahabatku sekalian, ini menarik sekali ya obrolan dengan Mbak Feby. Nggak terasa sampai waktunya kelewat. Tapi mungkin kalau masih lama di sini.
Kalau anu Masih, mungkin masih, kita bisa edisi kedua lah nanti. Atau Karena banyak sekali cerita yang apa dalam buku ini yang menurut saya, menurut kami itu bisa memberikan inspirasi buat kami di Maarif Institute yang memperjuangkan amin, alhamdulillah. apa pluralisme dan yang semacamnya yang oleh banyak kalangan dianggap sensitif. Mungkin kalau dengan cara-cara, jadi cara bil hikmah itu kan apa ya banyak ragamnya. Salah satunya dengan cerita-cerita. Orang orang nggak bisa tersinggung kalau kita kritik dengan cara memberikan ilustrasi, ya kan? Orang bahkan meskipun kritiknya sangat keras, ya, kalau dilakukan dengan dengan stand up komedi, nah itu kan apa istilahnya itu sekarang merosting. Roasting itu kan cara lain untuk mengkritik orang ya, tapi orang nggak tersinggung. Begitu juga dengan cerita-cerita seperti yang disampaikan Mbak Feby ini. Jadi menarik sekali, sahabat-sahabatku sekalian. Mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini akan memberikan manfaat buat kita dan juga memberikan pesan kepada adik-adik kita di sana, anak-anak muda, agar terus semangat ya meskipun banyak tantangan, terutama dalam beragama, banyak yang mudah tersinggung dan lain-lain. Ada cara membuat orang tidak tersinggung, yaitu dengan menulis cerita, salah satunya. Terima kasih Mbak Feby atas kedatangannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kita semua. Dan sampai di sini kita jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.